Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan limpah rahmat Allah kita diberinya kesehatan, kesempatan untuk berhubungan kepada Allah, yaitu pada malam hari ini kita bisa menjalankan salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita ucapkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin sedang Jumaah diberi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang sembahyang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu atau sembahyang itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sembahyang ini adalah ukuran pribadi kita, berubah tidak berubahnya kita tergantung pada ibadah sembahyang kita. Karena sembahyang itu dibagi dengan dua bagian, ada sembahyang dalam sembahyang, ada sembahyang di luar sembahyang. Jadi sembahyang ini ada rukun sembahyang ada 13 perkara. Jadi yang 13 ini dibagi dengan 3 bagian. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Jadi yang pertama itu rukun qalbi. Rukun qalbi itu yaitu perbuatan hati. Jadi perbuatan hati kita yaitu diambil dari rukun sembahyang itu ada niat dan tertib. Jadi seluruh perbuatan di dalam hati kita, gerak-gerik hati kita, kemanapun arah hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Artinya Allah mengetahui barang yang gaib apalagi barang yang nyata. Jadi maka dari itu dalam sembahyang itu kita usahakan berzikir, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah yang kita sembah, tidak ada lain tujuan kita di dalam sembahyang itu selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua rukun qauli. Rukun qauli artinya perbuatan lidah. Artinya seluruh bacaan-bacaan kita baik itu yang wajib dan yang sunat, seluruh itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad sami Allah, artinya telah mendengar Allah. Maka daripada itu seluruh bacaan-bacaan kita semampu kita usahakan sebaik-baiknya. Kita jaga hurufnya, kita jaga tajwidnya, dan juga kita jaga seluruh yang berlaku dalam baca-bacaan itu. Supaya apa? Seluruh amal ibadah kita yang kita baca di dalam sembahyang itu baik yang wajib atau yang sunat, karena didengar oleh Allah, maka daripada itu kita perbaiki supaya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu rukun fi'li, artinya perbuatan anggota. Contohnya tegak diri betul, yaitu rukuk, tidak sujud antara sujud, dan seluruh perilaku kita dalam salat itu karena itu dilihat oleh Allah Subhanahu. Innallaha ma'al basirun alim. Artinya seluruh perbuatan kita dilihat oleh Allah dan diketahui oleh Allah di dalam sembahyang itu. Maka seluruh perbuatan kita di dalam sembahyang itu, contohnya tegak diri betul bagaimana syaratnya, jangan condong ke kiri, jangan condong ke kanan, dan ke depan apa bedanya porter. Begitu juga rukuk, tidak sujud antara sujud, duduk membaca tahlil, seluruh saat yang berlaku dalam gerak-gerik kita dalam sembahyang itu mari kita perbaiki sesuai dengan aturannya, supaya apa? Seluruh perbuatan kita dalam sembahyang itu betul-betul pahala di sisi Allah, karena seluruh dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang kita terapkan bagaimana akhlak kita supaya bisa berubah, karena kita sembahyang itu betul-betul menjadi ibadah di sisi Allah. Karena kita itu ibadah bekerja di depan mandor, maka kita berhati-hati supaya yang di depan kita itu betul-betul menerima hasil kerja kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan berada di hadapan kita, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Maka daripada itu kita terapkan di luar sembahyang, seluruh hati, perjalanan hati kita di luar sembahyang, maka kita jaga sebaik-baiknya. Dengan ada sifat hasad dalam hati kita, dengan ada sifat dengki dan buruk sangka kepada orang lain, artinya kita pandang pada sisi kebaikan mereka dengan pandang pada sisi kejahatan mereka. Karena seluruhnya itu wal qadri khair wa syarri minallah taala. Sesuatu yang berlaku di dalam alam adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya itu mari kita yakini seyakin-yakin, kita jaga hati kita supaya senantiasa berpikir mengingat Allah, karena dalam mengingat Allah itu adalah sebaik-baik kita untuk kembali kepada Allah. Dan yang kedua yaitu kita jaga lisan kita, jangan sampai orang lain tersinggung, dan jangan sampai berkata yang jahat, yang buruk, artinya perkataan-perkataan yang haram, yang hibah dan mengumpat dan mengadu-adu. Karena seluruh perkataan kita, baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, artinya seluruh tingkah laku perbuatan kita, sekecil apapun perilaku kita, baik itu di tempat yang terang atau di tempat yang gelap, seluruhnya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tempat yang kita perbuat itu pasti menjadi saksi besok di hari kiamat. Maka tidak ada terlindung sedikit pun seluruh tingkah laku kita itu. Walaupun bisa kita terlindung di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah kita tidak bisa terlindung. Maka kita jaga seluruh anggota yang tubuh kita, perbuatan tingkah laku kita terapkan sebagaimana dalam sembahyang, begitu luar sembahyang. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.